banyak yang komen itu di situ kan. Aksio bikin gini dong, bikin gini. Tahu nggak? Kita tuh bacain loh. ADP ini sekarang ngomonginnya bukan cuma sekedar kalau rusak gitu. Kalau jatuh, dijambret, pecah, kesiram air, keinjek kucing gitu kan, masuk ke kolam ikan semua. Cover semua tuh Om. Jumlah service center dengan titik yang hari ini ada, kita udah nge-cover 98% populasi Indonesia sebenarnya. Kalau merek luar negeri, gue kasih tahu duitnya kemana? Jumpa lagi di RBTV, jumpa lagi di Tech Podcast. Dan kali ini tamu kita spesial nih. Spesial pakai telur ya Mas. Spesial pakai telur nih. Ada Pak Timi dari Aksio. Ya, senang bisa mampir sini nih. Ini seru sih, ini seru. Soalnya bertahun-tahun kita berharap bahwa produk teknologinya Indonesia itu bisa kelihatan keren di mata pengguna. Lama sekali, udah lama banget ditunggu-tunggu. Kayak begitu. Dari dulu tuh harapannya kapan ya, belum juga gitu kan. Sampai waktu lagi pandemi kemarin, saya sempat bikin tuh podcast monolog gitu. Ngomong soal kenapa sih kayak begini sih gitu. Kenapa sih nggak kayak begitu? Kenapa nggak kayak gini gitu. Sempat sampai curhat kayak gitu. Terus pas lihat 2 tahun terakhir, kaget sih. Ini Aksio berubahnya jauh banget ya. Ada perubahan gitu ya? Iya, berubahnya lumayan jauh nih. Kenapa tiba-tiba dia berubah jadi ada barang-barangnya kok lucu-lucu sekarang. Kok jadi mulai dari Z-series gitu kan, yang udah metal gitu kan. Terus lanjut lagi tiba ada Pongo keluar, ngagetin waktu Pongo keluar. Terus Pongo, wow ini ada lagi nih. Ini ngedengerin apa gitu, dari mana gitu. Kayak studio kita sadap Mas Dad soalnya. Oke, ada apa ya? Tiba-tiba ada perubahan gitu kan. Dan banyak juga nih teman-teman ya, pasti banyak yang lihat di sini ya, banyak yang sadar juga. Tiba-tiba kok namanya muncul nih, Aksio muncul tiba-tiba. Sudah 20 tahun loh itu. Iya makanya. Dulu Aksio udah muncul di mana-mana, tapi di kalangan jujur aja ya, di kalangan yang teknis bilang ya ini masih laptop biasa aja, laptop buat ya oke lah, laptop yang terjangkau aja gitu. Atau ada yang nggak punya duit beli Aksio lah. Gitu. Nggak gitu juga, tapi ada benernya. Gitu. Rasanya kayak begitu gitu. Terus tiba-tiba muncul ini mulai bagus gitu ya. Ini bukan kalau nggak ada duit beli Aksio nih. Kalau beli Aksio dapatnya sama tapi lebih murah gitu. Agak beda ya, masih dapatnya sama kerennya tapi lebih terjangkau. Bahkan ada yang mikir sekarang ya mending beli Aksio aja gitu kayak gini. Ada apa sih Pak yang terjadi 2 tahun terakhir, 2-3 tahun terakhir kali ya? Apa yang terjadi sih dari setelah mungkin dari pertengahan pandemi kali ya ke arah sini gitu ya. Betul. Ya, kita juga memang seneng ya selama 20 tahun kita eksis ini. Memang merek dari asli Indonesia, punya Indonesia, berangkatnya dari Indonesia. Bahkan kita udah ekspor ke luar negeri. Kita sempat loh ekspor ke luar negeri. Baru belakangan ini akhirnya kita dapat tempat di negara sendiri ini gitu. Setelah sekian lama. Karena yang tadi benar kata Mas Ded bilang, dulu itu ya orang kalau duitnya pas-pasan ya udah gak ada pilihan lain lah. Jadi beli Aksio itu karena terpaksa. Terpaksa ya. Iya, begitu punya duit lebih ya cari yang lain lah gitu. Tapi hari ini nanti gue kasih lihat tuh di IG ya, kemarin tuh ada yang ngejapri gitu. Wah ini sampai IG-nya tuh DM-nya pengen gue bingkai deh pokoknya. Japri, Om saya punya laptop merek ini, dia sebutin brand internasional gini. Itu Pongo saya kepengen banget. Gimana bisa tuker tambah nggak dengan Pongo? Wih, udah dari brand internasional mau ganti Pongo gitu kan, mau tuker tambah lagi gitu kan. Kalau dulu gitu kan biasanya kan yang terjadi ketebalikannya gitu kan. Oh iya. Gitu orang udah punya Aksio, gimana caranya bisa sesegera mungkin dibuang lah gitu kan dengan merek. Ini udah punya brand yang cukup beken, laptop gaming juga, terus dia pengen ganti Pongo katanya gitu. Karena reviewnya oke semuanya gitu kan. Ya mungkin selama 2 tahun ini ya tepatnya sebenarnya 3 tahun ya. Selama masa pandemi kita juga mulai berbenah. Kita juga belajar buat ngelihat kebutuhan masyarakatnya apa sih. Kita belajar ngedengerin, terutama mungkin karena kita juga kan makin dekat dengan komunitas-komunitas anak muda. Kita juga Mas Dedi tahu kita punya program yang kerjasama sama sekolahan, melatih anak-anak sekolah. Tiap tahun tuh kita berinteraksi dengan belasan ribu siswa SMK. Kita dengerin maunya mereka apa gitu semua. Mulai dari pengen produk Aksio yang pokoknya yang bagus, yang oke, tapi tetap pengen harganya terjangkau. Dan kami mulai pikir, berarti PR-nya ini adalah
Gimana caranya buat ngebikin ini menjadi lebih baik. Dan dulu memang agak berat buat kami karena buat menciptakan sebuah produk yang bagus itu butuh biaya riset yang nggak murah gitu. Biaya riset, nyoba-nyobanya semua murah. Tapi memang puji Tuhan mungkin ini ada efek sampingnya juga dari dukungan pemerintah, Mas Dedi. Kan ini ada aturan TKDN ya, yang di proyek-proyek pemerintah segala yang sebenarnya orang tuh juga pada ngocehin gitu. Ngapain sih pakai TKDN mempersulit ini apa segala macam. Tapi ini kan kayak telur sama ayam. Kalau kita mau melakukan sesuatu big difference gitu, ini butuh biaya gede. Duitnya kagak ada. Buat dapat duit gede, butuh do something bagus. Ini tarik-tarikan. Lumayan duluan ya. Pemerintah tuh ngambil inisiatif itu. Gua kasih lu kesempatan buat jadi tuan di negara sendiri. Yang TKDN-nya bagus, yang kandungan lokalnya dalam bagus, punya porsi bisa lebih bersaing di pengadaan pemerintah. Dan terus terang pada saat pemerintah akhirnya menjalankan aturan itu, merek lokal kan seperti kami ini dapat kesempatan dan akhirnya kami bisa menjual produk-produk kami ke pengadaan pemerintah. Dan akhirnya kan Axio jadi punya duit tuh gitu kan. Duitnya kemana gitu. Kalau merek luar negeri, gue kasih tahu duitnya kemana? Balik luar negeri lah. Pulang ke sana ya. Pulang ke sana, udah dipakai beli kapal pesiar, pesawat terbang gitu kan. Axio kita pakai buat selain kita jalanin program sosial kita buat Indonesia, kita pakai buat riset. Ya, duitnya balik lagi gitu. Balik lagi. Yang riset siapa? Orang-orang Indo juga. Iya, itu makanya ya kalau TKDN jangan terlalu alergi lah ya, jangan terlalu alergi. Lokal itu duitnya muter jadinya ke dalam lagi, terus dibikin lebih bagus lagi gitu kan. Iya kan kayak zaman dulu gitu juga ya, orang di Korea gitu kan, lihat di Korea mobilnya semua orang Korea tuh pasti pakai mobil Korea. Dikit banget lah yang pakai Mercy, BMW gitu kan. Waktu awal mereka juga mobilnya tuh jelek-jelek semuanya, tapi mereka mau kasih kesempatan buat brand lokalnya buat berkembang. Akhirnya pemerintah juga mendukung, brand lokalnya punya duit gitu kan. Akhirnya brand lokalnya juga bisa berbenah. Kami dulu mau berbenah nggak punya duit, gitu kan? Ya kan ngepas aja ya, ngepas buat produksi, ngepas-ngepasan aja. Ya, ngepas-ngepasan lah buat bayar gaji pegawai semua udah pas-pasan gitu. Sedangkan tuntutannya harus bikin produk yang begini begono gitu kan. Nggak cukup duitnya gitu kan. Nah, pemerintah udah ngambil inisiatif, kami coba buktikan itu dengan melakukan riset. Dan lahirlah tadi produk-produk itu Z-Series gitu kan. Pongo yang jadi viral itu kemana-mana gitu kan. Terus hype gitu kan. Beneran nge-hype lah itulah. Nah itulah kira-kira kisahnya gitu Mas Ded. Oh dari situ awalnya. Jadi karena dukungan Indonesia sebenarnya. Sendiri ya. Banyak yang bilang ya. Makanya ya banyak yang mikir itu terlalu sederhana banget sih. Kadang-kadang ya didukung dong gitu. Dukung itu banyak orang bilang kalau mau didukung perusahaan itu ya disuntik dana lah dari bukan begitu caranya yang benar sebetulnya ya. Kasih kesempatan aja dulu. Kesempatan gitu kan. Kesempatan buat bisa jualan. Begitu dia udah oke nih, jualan udah oke, balik kami lagi akan bisa memperbaiki gitu. Kesempatan tuh bukan itu ya, kalau dibilang jangan dikasih ikannya, dikasih kailnya. Kalau tahu diri kan perusahaannya akan bisa berbenah. Mungkin oke lah pada saat batch awal mungkin ada yang kecewa dengan produknya, ada yang apa. Tapi sama seperti mobil-mobil Korea itu dulu. Waktu awal juga yakin nggak akan langsung bagus gitu kan. Jangan mobil TV juga. Sama. Itu ada ceritanya itu kalau itu tiba-tiba bongkar semuanya. Ganti baru lagi gitu ada itu. Tapi pengorbanan dari teman-teman semua ini Mas Ded gitu yang mau coba produk Axio awal-awal ini juga dari teman-teman dari pemerintah yang mau mendukung pengadaan menggunakan produk Axio. Ya hasilnya lah ini. Hasilnya sekarang maju. Iya. Ini bener sih. Jadi itu ya makanya pilih produk lokal tuh tujuannya begitu gitu. Iya. Jadi biar produk lokalnya bisa maju lagi dan ini peningkatan yang cepat banget dan menyenangkan sekali ngelihatnya karena pas. Iya. Kalau saya ngelihatnya Axio ini pas. Tipenya pas gitu kan. Harganya pas. Oh jelas kalau harganya pas. Itu paling penting itu. Penting. Itu tipe pas, harganya pas dan targetnya menurutku pas. Iya. Jadi yang ditarget ya bukan ada memang yang atas ya, tapi kan targetnya heavy-nya tuh memang di mid ke entry gitu. Dan di mid-nya ini lumayan berani sebetulnya kita ngelihatnya. Jadi waduh masuknya oke sih. Dia bilang ini masuknya pas nih kayak begini nih. Pongo pertama kali masuk nekat juga ya pakai prosesor desktop ya. We need to make something different. Itu ngagetin pasar sih. Tapi orang jadi ngedengar gitu kan kayak splash kemana-mana. Wow, apaan nih? Iya sampai dibongkar-bongkar ya. Iya banyak yang kaget kan. Sebentar saya bilang saya pernah tahu ini. Kok akhirnya terpilih yang ini luar biasa. Saya bilang ini pilihan yang bagus sekali. Iya. Sekian lama. Nah itu makanya itu sekian lama produk yang tipe itu kan ditinggalkan terus tiba-tiba Axio yang bawa. Wow luar biasa ya dengan racikan
racikan sini gitu kan. Iya, betul. Itu menarik. Gaming notebook gitu, walaupun nanti kita bicara soal gaming notebook sendiri terus ya. Jadi kalau untuk sekarang kita lihat dulu ya dari spesifikasi itu udah cakep, tampilan udah cakep, ya kan. Saya yakin pilihan supplier udah oke. Saya lihat pilihan suppliernya soalnya kelihatan soalnya itu. Kentara, kalau Axio itu Kentara pilihan suppliernya. Oh bagus nih pilihan suppliernya nih. Dua Z sama itu udah kelihatan paling enggak. Udah bagus, udah menarik, harga udah pas gitu kan ya. Service center itu juga kemarin kita udah cek service center udah muter-muter. Udah diaudit ya. Udah sempat muter kita. Udah sampai ke Bali gitu kan, sampai ke Jogja ngeliatin. Itu udah oke juga. Jadi makanya produk udah oke. Service center ditingkatin ya, apalagi yang platinumnya kan yang langsung diurus sama Axio sendiri. Bisa ditunggu gitu. targetnya juga di situ. Gitu kan. Ada penggantian. Ya, MCU. Bisa ada ini, bisa mobile ada care unit. Lu servis, kita nggak bisa betulin dalam waktu cepat, ya udahlah gue pinjemin dulu biar lu bisa kerja paling nggak bisa ngetik lah, bisa ngetik, bisa browsing gitu. Banyak yang bilang, wah kalau Pongo masih dikasih buat ngetik. Ya gimana dong? Stop dulu main game dulu, jangan main game. Ya masa Pongo dikasihnya Pongo lagi ya. Ini namanya kan juga pinjaman supaya nggak berhenti, esensialnya tidak berhenti. Itu karena udah bagus hari banget. Ini laptop ini sekarang udah kebutuhan primer Om. Iya betul. Lu kalau laptop sekarang disita nih gitu, wah nggak bisa kerja itu. Nggak bisa kerja, benar. Udah susah ampun deh gitu. sekarang situ. Handphone sih memang oke ya. Kita sekarang handphone udah jelas nggak bisa gitu. Tapi sekarang kita lihat satu tren yang menarik selama 5 tahun terakhir ini, terutama pada saat pandemi, people are going back to laptop gitu. Dulu nggak. Apalagi waktu iPad pertama keluar ya. Wah udah deh itu. Tablet semua gitu kan. Tablet semua. Dulu saya ingat waktu lagi zaman kuliah dulu gitu kan. Sesudah itu ya sampai tahun 2000-an awal. Orang itu kalau lebaran, Natal, tahun baru, naik kelas, dapat duit. Dia upgrade komputer. Iya betul. Dia beli VGA card baru lah, CD-ROM lah, ganti layar lah semua. Begitu iPad keluar, berhenti tuh semua. Berhenti. Tiba-tiba gadget. Sama gadget. Hari ini orang tiap lebaran ganti handphone. Laptop itu sempat masa the dark age lah, kira-kira 8 tahunan hilang. Laptop tuh setiap bulan puasa tetap dark age sih. Dark month tetap gitu. Buat laptop sama desktop itu tetap dark month itu. Tapi hari ini selama 3 tahun terakhir gitu ya, memang data juga menunjukkan shipping komputer ini meningkat kembali. Shippingnya itu naik, shipmentnya ke seluruh dunia. Karena memang karena sekarang aplikasi cloud based, apalagi dengan AI semua sekarang oke gitu ya. Di handphone bisa gitu. Tapi you can do so much more di laptop gitu. Ada hal-hal yang kita nggak bisa kerjain di tablet Space itu. Lebih gede. Lebih gede. OS lebih mature di situ buat kerjaan. Multitaskingnya. Aplikasi ya. Dan prosesornya laptop ini semakin lama semakin bagus, semakin lama semakin dekat sama desktop. Betul. Gitu. Jadi ya untuk working space semakin lama semakin oke. Ya, saya tahu kalian ada yang bisa pakai tablet buat kerja ya. Saya heran kenapa. Saya pakai tablet cuma buat lihat contekan doang di sini. Ya sekarang kita pakai tablet buat ngezoom doang sih oke gitu ya. Iya. Tapi saya kan kalau ngezoom tuh kan biasa kadang-kadang kalau ngisi seminar contekan kudu banyak tuh Om. Jadi harus buka Zoom, terus di sini WA ngebuka juga biar orang bisa kasih tahu tim salah posisi gitu kan. Terus Google Doc harus terbuka biar tahu abis ini scriptnya ngomong apa. Terus PowerPoint yang mau di-share-nya. Jadi layar itu harus ke belah 4. Iya, enggak. Kalau pakai tablet enggak cocok. Waduh, setiap kali lu mau ngomong contekannya mana pindah dulu. Multitaskingnya enggak sesimpel ini, enggak sesimpel laptop gitu. Iya, masih mending di laptop sekarang. Soalnya kalau pakai desktop ya bisa, cuma ya kan enggak bisa dibawa-bawa. Iya. Beda cerita lah kalau itu kalau desktop. Jadi demand-nya naik lah sekarang lah. Demand-nya naik ya. Nah, jadi setelah itu semua dalam waktu yang cepat 2-3 tahun naik semuanya di Axio, mau naikin apa lagi nih? Yang sekarang kita mau naikin kayaknya soalnya kalau lihat dari 2-3 tahun ini ngegas nih dan makin ngegas lagi, apalagi yang digas nih habis nih. Wah, kalau produk-produk jelas ya, kita akan naikin terus gitu ya. Kita gas terus pengembangan produk-produk baru, tapi sekarang yang kita lagi fokusin tuh after sale service. Masih? Gitu. Iya, after sale service. Udah banyak kemarin. Masih kurang, kita nggak happy karena ini adalah salah satu titik pembuktian kita. Kalau Axio memang mau serius buat sini, bukan cuma sekedar masukin produk terus. Semua orang bisa masukin produk. Benar. Ya import aja kalau perlu. Import aja bikin spek yang bagus. Tapi kalau mau benar-benar eksis di Indonesia, apakah lu mau invest di Indonesia dengan benar? Lu bikin nggak itu jaringannya, servisnya gitu kan? Nggak cuma sekedar bikin pabrik lah. Pabrik kita udah punya, riset kita udah punya. Bahkan kita mungkin satu-satunya sekarang merek lokal yang punya tempat riset di 2 negara, di Indonesia dan di China.
Oh ya. Di China itu kita punya kantor Aksio Indonesia. Di mana? Di Shenzhen. Shenzhen sana. Ya. Itu ada kantor Aksio Indonesia di mana kita tuh orang-orang kita deploy di sana buat collaborate sama kan memang perusahaan vendor-vendor untuk parts itu masih dari sana semua Iya, benar. Nah, itu kita riset juga di sana gitu. Jadi bukan maksudnya gini ya, vendor part semua brand itu akan numpang bikin di sana karena emang komponen dasar akan dibuat di sana. Betul. Dunia itu sekarang mainnya seperti itu. Betul. Gitu kan? Nggak mungkin kita mau pindahin bikin prosesornya pindah ke sini gitu. Nggak sederhana itu. Itu. Bikin boardnya pindah ke sini gitu. Nggak sederhana itu. Karena sekarang satu titik itu menyuplai ke seluruh dunia. Betul. Gitu kan. Nanti mungkin hard disk dari mana atau SSD dari mana, nanti komponen board dari mana gitu. Betul. Itu kepisah-pisah dan emang pusatnya dari sana. Pusatnya dari sana. Yang paling banyak memang di sana. Untuk memindahkan ke Indonesia ya udah tahu lah, itu skala ekonominya nggak masuk. Nah, tapi kita lagi mengarah ke sana, Nanti kita ceritain gitu. Nah, balik ke yang di Shenzhen itu tadi. Ya, yang di Shenzhen itu kan pusat risetnya semua segala macam. Kita kembangin di sana gitu kan, dan kita buktikan juga bahwa keseriusan kita buat menggarap bangsa Indonesia. Apalagi kalau tahu ya Om ya, dulu Aksio itu udah sempat ekspor ke luar negeri loh. Tahun 2008 sampai 2010 gitu. Kita tuh ada di Malaysia, di Singapura. Makanya banyak orang nyangka Aksio itu punya Singapura, padahal itu Indonesia gitu. Memang kita dulu bikin head office-nya, kita pindahin head office-nya ke Singapura. Karena tahulah orang dulu kan dibilang head office di mana? Kalau di Indonesia kan kayaknya kurang keren gitu kan. Jadi ya udahlah kita taruh Singapura. Padahal punya kita. Gitu. Kita stop dulu itu semua karena kita mau seriusin market garap Indonesia. Ya, fokus untuk market di Indonesia sendiri karena ini memang udah cukup gede. Nah, salah satunya adalah dengan ngembangin service center. Service center kita sekarang ada di 177 titik. Saya setiap kali mau nambah lagi ya? Nambah lagi. Saya setiap kali kalau mau ngomong kayak gini, saya pasti ngobrol dulu. Udah berapa sekarang service center kita? Karena jumlahnya berubah terus. Saya ingat waktu abis muter ke Bali sama ke Jogja, balik mau bikin videonya kan, mau bikin recapnya gitu kan. Sebentar, udah nambah lagi ya? Udah nambah lagi. Dari itu udah nambah lagi, itu juga udah nambah lagi. Berangkat sama pulang itu beda. Ada lagi, oh iya kita baru buka lagi yang platinum di sini gitu. Iya betul. 177 ini platinum semua. Yang ini sekarang yang gold, di dalamnya ada platinum. Platinum ini yang kita kelola sendiri itu ada 15 dan itu kita kembangkan terus. Yang platinum ini, jadi kita sekarang ada 2 strategi. Nggak kalah sama pajak. Ekstensifikasi dan intensifikasi. Nambahin jumlah service center dengan titik yang hari ini ada, kita udah nge-cover 98% populasi Indonesia sebenarnya location. Tapi kan pelayanan kudu diberesin ya Om ya gitu. Jangan cuma sekarang banyak nggak oke terus datang ngapain gitu. Kita coba bikin service center kita ini jadi one stop solution. Terutama yang di platinum. Sekarang feelsnya kalau datang ke yang platinum service center pasti udah beda deh. Kemudian udah datang ke sana udah sempat review juga ya. Nggak kayak datang cuman sekedar ke tukang servis abal-abal lah gitu kan. Atau cuman kios doang, kosong counter kosong gitu, counter kosong gitu kan. Apalagi cuma sekedar kayak datang ke counter yang perusahaan yang disubkonin buat ngurusin servisan kan banyak juga hari ini yang kayak gitu kan. Perusahaan-perusahaan dituntut bikin service center. Feel-nya beda ya. Beda. Feel-nya beda. Platinum kami ini sekarang punya layanannya jauh. Jadi selain bisa nyervis, kita juga tadi dibilang kita punya same day service. Ya, same day service. Kalau rusak bawa ke situ, tungguin aja lah, maksimum harusnya 6 jam udah beres gitu. Karena KPI teknisi itu dihitung dari situ loh Om. Oh iya. Jadi nggak cuma sekedar omongan ke customer. Oke, berarti bonusnya dia tergantung dari situ. Dia kalau same day service-nya nggak beres apa segala macam itu masalah itu ke bonus segala macam. Dia harus ngejar. Tapi kalau sampai worst case scenario itu terjadi, contoh mungkin ya ada parts tertentu yang mungkin Toto force major nggak ada, terpaksa harus nginap. Kami siapin ada MCU namanya, mobile care unit. Ya pinjemin dulu lah unit pengganti. Terus sekarang kita tambahin lagi fitur-fiturnya jadi tempat juga buat klaim ADP. Gitu. Ini yang lagi baru nih. Udah ada ADP. Udah, ini yang baru nih. Accidental Damage Protection ya. Accidental Damage Protection. Jadi kalau hari ini orang pakai Aksio, pertama kan komplain. Nanti kalau rusak nyervisnya gampang nggak? Itu pertanyaan Itu udah diberesin sama service center. ADP ini jauh lebih dari itu. ADP ini sekarang ngomonginnya bukan cuma sekedar kalau rusak gitu. Kalau jatuh, dijambret, pecah, kesiram air, keinjek kucing gitu kan, masuk ke kolam ikan semua. Cover semua tuh Om. Cover semua ya? Cover semua gitu. Luar biasa. Maksudnya gini, kan udah berapa kali ya kita nanyain, kita ditanyain kan berapa kali waktu itu nanya. Kira-kira apa lagi ya? Gitu. Brand lokal bisa apa lagi ya?
Kalau bisa sih ADP ya, gitu kan. Kalau bisa sih ADP ya. Pertama Axiom. Axiom itu yang pertama di Indonesia yang brand lokalnya pakai ADP. lokal. Sejauh yang saya tahu untuk laptop ya. Yang pertama kali pakai ADP. Ini luar biasa sih. Maksudnya Accidental Damage Protection udah beberapa tahun ini memang jadi patokan gitu. Bahwa harus ada itu untuk laptop di Indonesia. Negara lain aja masih belum sih. Entah kenapa terbentuklah di Indonesia itu seperti itu gitu. Jadi jorok kali ya dipikirnya kita. Mungkin gitu ya. Padahal nggak juga lah. Sebuah kebutuhan gitu. Udah mulai jadi kebutuhan. Jadi orang pada nanyain itu gitu. Ya mungkin untuk demi rasa aman ya. Karena kan laptop nggak murah. Gitu kan. Kalau kita bicara orang di luar negeri ya. Mungkin ada banyak banget orang yang beli laptop itu masih tercover sama gaji bulanan. Ya, betul. Gitu kan? Betul. Sementara di Indonesia beli laptop bisa tercover sama UMR paling tinggi aja belum tentu gitu. Belum tentu. Gaji setahun kali buat beli laptop. Ada yang sampai setahun gitu kan. Ini masih barang mewah soalnya. Ya betul sih, 2 kali 12. Ada yang 3 kali 3 lah, kasarnya 3 kali 12 ketemu lah itu satu laptop yang kelas gitu kan. Betul. Ya emang di Indonesia ADP jadi terasa penting banget. Kenapa? Betul. Investasi saya selamat nggak nih gitu kan? Betul. Aman nggak nih kalau misalnya ada trader, ada jatuh atau apa gitu? Seneng banget bahwa Axio udah punya ADP sekarang. Karena kita juga lihat penggunaan sekarang orang pakai laptop tempatnya makin aneh-aneh Om. Bener. Kerja kalau dulu ya, waktu zaman papa saya kuliah di ITB kata tahun 70 yang namanya ruang komputer itu adalah ruang server. Lu kalau mau kerja makanya lu datang satu ruangan penuh AC, lu diem di situ semua. Nah hari ini gitu kan orang kerja itu udah bukan cuman di taman, di WC. Dia bawa laptop gitu kan. Tahu-tahu mau cebok nyalain semprotan yang nyala keran dari samping, nyemprot lah laptopnya basah gitu kan. Jadi everything can happen. Ya, tapi yang paling sering mungkin kejadiannya yang di kafe. Ya, kafe gitu kan. Minuman di mana-mana penuh, mejanya kecil, dipaksain juga meetingnya di situ kan. Paksain meeting ke situ. Ngecas kan, kabel jauh, terus orang lewat ketarik, wah jebret, jatuh. Penyok ini pecah LCD-nya, itu udah nangis. Jatuh, penyok ketimpa lagi sama minuman. Pure, aduh udah kayak rasanya tuh lemes pasti udah kayak gitu. Tapi itu bukan satu hal yang jarang terjadi loh. Itu pasti sering terjadi, soalnya ada ya tempat sempit kayak begitu kan. Iya benar. Ya seburuk-buruknya tiba-tiba kegeser dikit itu minumannya jatuh. Udah selesai itu kan. Beres lu. Kalau mending kalau cuman kena di keyboard, masuk ke motherboard. Masuk ke board, lagi nyala. Udah bubar. Nangis itu udah semua. Apalagi kalau laptop yang mahal ya. Belum lagi sekarang kan kadang laptop ada yang ukurannya besar ya Om. Kalau sekarang laptopnya yang besar, terus masa mau dibawa terus? Kadang-kadang mereka tinggalin di mobil. Dan tahu dong, mobil juga kadang sekarang bukan tempat paling aman buat menyimpan barang. Dipecahin kacanya, diambil. Kalau nggak lagi jalan, dipegangin pakai ransel, ditarik orang. Nah, itu juga di cover. Di cover. Ini lebih kayak asuransi jatuhnya ya? Iya, protection and insurance. Berarti bukan cuman terhadap kecelakaan ya, tapi terhadap pencurian. Gitu. Rumah dibobol nih. Kayaknya harus kasih nama baru nih kayaknya nih. Accidental Damage Protection Plus. Soalnya beda, yang lain-lain tidak mengcover kecurian loh. Ini cover. Ini cover terhadap pencurian, kekerasan gitu semuanya gitu. Yang penting ada memang bukan karena kesalahan sendiri ya. Ditipu, cerita dihipnotis gitu ya. Toto langsung bleng hilang, itu dianggapnya kesalahan sendiri lah. Gitu. Tapi memang mobilnya dipecahin kacanya gitu kan. Rumah lagi ini tahu-tahu dijebol pintu kosan, laptop diambil gitu kan. Terus mobil kacanya tadi dipecahin segala gitu. Itu laporan dulu tapi lapor dulu. Diganti baru loh itu. Oh wow. Dan soalnya dihitung seharga barunya gitu. Seharga barunya nanti dikasih laptop. Dan kita kan sekarang plus 1 poin lagi nih, service center kita sekarang jadi tempat buat upgrade center. Jadi mungkin bisa jadi blessing in disguise, tapi tidak disarankan ya buat dijalankan ya. Jangan loh. Jadi kalau dia beli nih misalnya udah setahun. Toto setahun kurang 10 hari tuh laptop ya dijambret gitu ya, Toto hilang. Laporkan, bikin surat kehilangan, lapor polisi semua gitu, kontak ke ADP contact center, tunggu di approval keluar. Tinggal datang ke service point platinum kita terdekat, pilih deh dari katalog mau yang mana. Keluar Studio X yang baru, boleh nggak upgrade ke Studio X gitu kan? Laptop lama dia dihitung harga baru waktu dia beli loh. Laptop lama kecurian dihitung harga baru, dapat laptop baru.
dihitung harga sebelumnya berarti. Harga waktu dia beli kan kita tahu laptop harganya biasa cenderung turun kan gitu kan. Tapi makanya jangan diikutin, jangan dijadiin sengaja ya. Ketahuan kalau disengaja gitu. Nanti kalau jadi sengaja urusannya pidana kriminal gitu. Tapi tersedia kayak begini luar biasa sih. Ya, kita pengen bikin supaya orang itu ngerasa nyaman dan aman. Gitu. Dia beli laptop, dia beli barang yang mahal. Ya, pengen sekarang Axio pengen belinya aduh kalau yang beli 10 juta gitu segala. Ya, kita pengen kasih dia rasa aman. Jangan sampai nanti aduh nanti gini gitu. Spare partnya ada nggak atau apa segala. Cover semua. Ya kalau spare partnya nggak ada, kalau barangnya nggak ada jadi ganti yang baru. Iya. Ini berapa lama sih ADP-nya nih? ADP ini sekarang kita berlakukan 1 tahun selama 1 tahun ini kita jalanin semuanya gitu ya. Tapi nggak tertutup kemungkinan mungkin nanti kalau kita lihat memang ini responnya bagus bisa jadi mungkin nanti kita tambahin lagi ya sesuai sama garansi. Saya saran. Gimana? Tapi ini nggak tahu ya. Ini saya berkali menyarankan gitu ya. Kan ini Axio lebih paham Indonesia ya. Kebanyakan ADP ini akan sangat berguna sekali saya lihatnya nih buat yang anak-anak sekolah ya dan kuliah terutama ya. Karena kalau sekolah kadang-kadang masih pakai laptop bapaknya gitu, laptop emaknya gitu saya pakai. Tapi pada saat kuliah udah nggak mungkin nih gitu kan. Kuliah Indonesia kan rata-rata 3-4 tahun. Mungkin nggak sih panjangin ya? Dibikin spesial tapi mungkin nggak sampai kehilangan lah ya. Kerusakan lah gitu. Kalau hilang ya itu berat sih kalau kira-kira saya tahu ya. Yang kerusakan aja tapi bisa nyampe 3-4 tahun. Wah. Nah, gua catat dulu. Catat dulu nih. Special edition yang buat itu yang buat kuliah mungkin gitu. Anak-anak sekolah. Ya kalau anak sekolah masih oke lah, tapi resikonya paling gede itu anak sekolah loh. Anak sekolah ya. Banyak yang nggak mau ngasih anak-anak SD sekarang kan harus go digital. Oh iya itu juga. Akhirnya kasihnya ke tablet atau handphone. Iya betul. Padahal ngasih tablet ke handphone ke anak-anak di bawah umur ini agak berbahaya. Betul. Buat kita aja berbahaya ya. Udah begitu pegang handphone nggak stop-stop. Kita bisa hati-hati. Gitu. Iya. Kalau laptop feature buat entertainmentnya tidak sedahsyat di handphone sebetulnya kan ya. Bisa lebih dahsyat. Sebetulnya bisa lebih dahsyat. Bisa lebih asik lagi kok. Bahkan layar lebih gede gitu kan. Cuman kalau pakai gadget-gadget itu kan sambil tidur kan bisa. Nah, itu yang bahaya tuh. Masa sambil tiduran kita megang laptop ya? Iya. Nggak lucu kalau megang laptop juga. Nggak mungkin gitu. Nah buat anak-anak SD ini semuanya gitu ya. Ini ADP gini kepake banget sih sebenarnya. Karena harusnya banyak yang nggak mau kasih. Iya. Jangan dikasih laptop lah anak SD gitu. Nanti rusak. Pecah apa semua. Kan aman. Buang-buang duit. Nah gitu. Makanya saya lagi pikir mungkin Axio mau bikin SKU atau tipe-tipe khusus buat sekolah gitu kan. Yang harganya juga harga-harga yang pas buat sekolah gitu. Bukan profesional, kalau profesional urus sendiri lah gitu. Iya. Profesional urus sendiri. Tapi kalau buat sekolah ini kan kadang-kadang ada yang bapaknya juga pas-pasan gitu kan. Apalagi kemarin uang kuliah katanya mau naik gitu kan. Rame-rame kayak begitu. Maksudnya mungkin kalau disuruh beli laptop buat anak kuliah. Ya sudahlah ya. Orang tua pasti ya udah saya bela-belain lah berapa harganya gitu. Tapi bisa nggak sih jangan sampai rusak gitu sampai anak kuliah selesai itu jangan rusak gitu kan. Nah itu kan yang sulit ya kan. Mau dapat jaminan apa sih tiba-tiba jatuh atau kenapa gitu kan. Apalagi sekarang yang paling sering kejadian pernah tahu nggak sih? Yang paling sering kejadian sebenarnya orang pada bilang engsel jebol apa segala macam rusak. Salahnya di tas. Tas laptopnya itu udah dapat padding kanan kiri depan kanan, bawahnya nggak ada. Oh, hancur, kegedok-gedok gitu ke bawahnya. Iya, jadi pas ditaruh gitu kan. Benar. Makanya pas lihat ini kenapa ya kok gambarnya rusak. Oh, tas yang murah tuh rata-rata bawahnya tuh nggak ada padding. Nggak ada padding. Tas yang mahal ada suspension system, dijualnya mahal. Benar. Buset, saya bilang nih tas sudah mau dapat laptop bekas nih saya. Belum lagi kalau yang suka naik motor. Terus taruh kan motor tasnya ditaruh depan tuh dekat situ kan digantung kan. Jeduk. Terus kan getar motor. Iya getar. Itu skrup juga lama-lama lepas itu semua pelan-pelan semuanya gitu kan mulai pada kendor semua. Iya. Gitu kan. Nah itu kan banyak gitu dalam waktu 2-3 tahun. Apalagi kalau mau sampai kuliah misalnya 3,5 sampai 4 tahun itu panjang. Laptop kalau beli yang pas itu mungkin aman lah sampai 4 tahun masih bisa dipakai terus. Cuman rusak apa enggak itu yang jadi PR kan gitu. Makanya saya bilang kalau bisa
Mungkin Axio mau mikir kayak gitu ya. Kalau kasih masukan langsung aja sama orangnya, gitu langsung. Siap. Gitu. Nggak usah diomel-omelin, nggak usah digosipin, langsung aja diomongin. Gitu. Oh, kita selalu mantau kok, Om Ded. Kan kita sekarang banyak terbantu influencer. Nah, yang kita lihat tuh sebenarnya kalau lagi di video-video itu YouTube yang kita lihat apa? Komennya. Komen ya. Ini kan teman-teman ini semua banyak yang komen itu di situ kan. Axio bikin gini dong, bikin gini. Tahu nggak? Kita tuh bacain loh. Tuh kan. Nah, dibacain. Jadi kalau punya usulan, tulisin. Apalagi komen, tulis nih di Jagat Review gitu ya. Tapi yang baik-baik ya. Yang baik-baik, yang membangun. Nah, jangan menghujat. Nggak guna menghujat. Kasih masukan aja. Kasih masukan. Gitu. Kita punya tim yang mantauin terus. Nah, terutama itu masukan-masukan itu. Iya. Gitu. Itu dibawa sampai level manajemen. Kasih lihat, ini ada dari penonton ngusulin kok bisa bikin gini gitu. Tuh ada R&D di situ, ada direkturnya semua di situ. Semakin tertekan foundernya gitu. R&D semakin tertekan deh kalau. R&D semakin tertekan hari ini. Tapi memang musik kayak begitu sih. Iya. Ya, kita lihat sekarang brand yang ngedengerin konsumen itu yang jalan. Itu yang laku. Brand yang budak tutup kuping tuh kebanyakan ya pelan-pelan ya lemah juga lama-lama gitu. Orang mulai mikir, lu gak mikirin, lu gak nyari, gue nyari yang kayak begini gitu, susah banget sih gitu. Iya. Kayak sesimpel apa waktu itu ya, laptop udah kencang-kencang, RAM-nya cuma dikasih 8 GB, disolder, gak bisa diganti gitu kan. Lu gak dengerin banget sih gitu ya, gue gak mau beli kan gitu, jadinya gitu. Oh, kita ngedengerin banget. Sampai gini Mas Ded, coba nih sekarang, Platinum kan cuma ada 15. What happen kalau sekarang yang nyervisnya di luar area Platinum? ADP-nya nggak, dia rusak, kecurian di pedalaman, nggak ada service center Platinum, ngeklaimnya gimana? Masa ya dia kudu datang ujuk-ujuk ke sana mah? Iya. By WA, kontak aja ke kontak center, urusin semua, nggak usah ketemuan. Nanti kalau saya kemarin udah ngobrol juga, terus saya tanya nih sampai ke direktur service center kita. Terus nanti kalau udah dia klaim segala macam, oke lah dia bisa laporan polisi, kirim semua segala macam. Itu udah dikirim semuanya. Nanti dia harus ke service center ngambil barangnya. Enggak, dikirim ke tempatnya dia. Ya bisa begitu. Serius, sudah siap sistemnya semua saya lihat. Udah kita kemarin habis meetingin semua. Jadi buat yang area-area tidak tercover sama Platinum kita, yang cuman hari ini 15 ya, tentunya kita akan kembangin lagi. Bisa kontak ke kontak center Axio. Ada masalah, kontak ke situ. Atur klaim-klaimannya semuanya. Nanti kita akan kirimin, misalnya diganti baru nih gitu kan. Dia tinggal pilih listnya. Mau ganti kemana gitu. Kalau ganti ke atas nambah, ganti ke bawah ya nggak dibalikin duitnya ya. Kalau ganti sama ya plus lah gitu ya. Barang nanti dikirimin ke tempat dia. Jadi nggak usah ke service center. Luar biasa. Karena dulu ada yang komen gitu nanya, iya rumahnya enak di Jakarta, di Bandung. Banyak ngomong kayak gitu. Gua di Semarang coret katanya gitu kan. Ke Semarang aja masih sekian jam. Iya. Datang ke sana, service centernya udah keburu tutup. Gimana nih? Nah, kita bikin itu. Luar biasa sih. Ini brand lokal loh nih. Ini brand lokal. Kayak gini nih yang ditunggu-tunggu nih. Iya. Ini yang tercover ADP apa aja sih? Yang di cover sama ADP tipe apa aja? Tipenya sekarang ini yang udah di cover ini Z series ya. Z series gitu. Ya. Hype gitu ya. Hype gitu. Sebentar, ini hype semua hype? Hype semua hype. Yang murmer itu loh. Hype saya nggak nangkep beneran ada. Hype dikasih ADP. Hype dikasih ADP. Itu gak kemahalan ADP-nya ketimbang laptopnya. Nah, semua orang berhak untuk mengalamikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Pancasila kita. Nih gue lihat contekan nih ya biar pasti nih. Hype series, Z series, Saga series, dan tentunya Pongo series. Serem loh jawabannya series, berarti ya udah semua gitu. Semua. Lu punya laptop Hype gitu kan, yang harganya pas beli cuma berapa kemarin, 3 jutaan gitu misalnya gitu. Ya Hype waktu itu kita rekomendasi yang 4 ke 5 gitu. 4 sama 5 gitu ya. Oke, 4 jangankan yang 4 sama 5, yang 3 aja juga dikasih. Hype series kok pokoknya semua di situ. Cover semuanya. Gitu. Terus yang serunya lagi nih Om Det ya, kalau yang namanya ini kalau rusak gitu ya. Ini kalau rusak ya terus jatuh gitu ya. Klaim, ganti, keyboardnya ternyata pecah. Bulan depan dia suwe. Jatuh lagi. Kali ini LCD-nya yang kena. Nah gimana tuh? Dikala sekarang orang-orang Indonesia pada protes, asuransi Indonesia tuh parah, penipu semua gitu kan. Nah ternyata nggak gitu ceritanya. Ini gimana sih bisa multiple claim gitu? Yap, selama nggak ngelebihin, totalnya nggak ngelebihin harga laptopnya dia pas baru ya. Oh gitu. Jadi dia bisa multiple claim gitu. Kali ini sekarang keyboardnya, nanti berikutnya kena
motherboardnya, ya. Berikutnya nanti kena LCD-nya, ya habis lah laptop itu. Pokoknya kalau dari harga partsnya itu belum melebihi dari harga laptopnya, masih gitu, diperbaiki terus. boleh diklaim asuransi. Wow. Gitu. Bisa terus ya begitu ya. Iya, yang sekarang kalau motherboard rusak kan kalau kebakar tuh ya, begitu ada bekas nih, bekas gosong, walaupun kecil kan garansi angus. Iya, angus. Gitu, angus. Kadang customer tuh nggak peduli gitu. Ini laptop mati, pas dibuka, maaf Pak, garansi angus. Kenapa? Ini ada bekas terbakar di sini. Ya, terbakar tuh menghanguskan garansi. Menghanguskan garansi, dan ini berlaku di semua merek. Kadang-kadang mereka juga kok bisa masuk? Ada yang masuk cicak, masuk semut, kesiram air dikit, nah, gitu kan. Korslet nyolokin masang USB mungkin maksa terbalik dia paksa, kemana-mana garansi void semua. Nah ini kan di cover. Wow. Itu di cover? Di cover, garansi kebakar itu ya. Hype series loh. Hype series. Hype series ke atas. Hype series ke atas. 1 tahun ya. 1 tahun. Nanti udah dicatat, 3 tahunnya udah kita catat. Jangan track cebur ini udah dicatat 3 tahun ya. Dicatat. Kalau penjualannya meningkat terus nggak tertutup kemungkinan ya. Iya bisa. Karena kan harga juga terkait, kalau kita bisa jual the more gitu kan. Berarti juga margin makin baik dan makin gede kita bisa penjualan. Kami kan bisa nego harga lebih bagus lagi ke supplier parts. Oh iya ya, karena jumlah yang di cover lebih banyak. Nah, ini harga bisa turun. Dapur banget nih. Harga bisa turun. Jadi kalau mau ngasih usulan langsung sambil actionnya. Sekarang beli dulu. Tapi gini nih, ini pertanyaan agak sedikit tricky sih. Buat yang udah beli sebelumnya berarti nggak kebagian ya? Saat ini kita mulai dari mana ya kemarinnya? Mulai dari penjualan Hype per tanggal 20 Juni. Nah, nyari contekan dulu. Gitu, ya. Ingat tanggal berapa? 20 yang ngebeli ADP 20 Juni. 20 Juni. Iya. Start ya 20 Start Juni. Dari sini nih, dari sini. Pas kita launching ini. Waktu sama ini ya, sama JKT. Iya, sama JKT dateng nggak? Nggak sempet waktu itu. Rugi loh Om. Lagi podcast. Pas net. Ya nabrak lagi sama jadwal podcast. Gitu lagi jadwal podcast kemarin. Pengen banget datang kemarin, diajakin juga. Gue aja seumur-umur gak pernah lihat loh. Kan beda genre gitu ya. Tapi sekali-sekali lihat, seru juga ya. JKT. Rame lah JKT. Iya. Sio sama JKT48. Tahu nggak kenapa kita pilih mereka? Kenapa sih JKT48? Kenapa nggak yang lain semua segala macam? Mereka tuh punya satu kesamaan yang mirip sama kita. Apa itu? Mereka ini kan aslinya sebenarnya kayak replika dari grup yang sama yang ada di Jepang. Apa tuh istilahnya? AKB48. Udah jalan semuanya. Dan tahu ya. Sering nonton dia. Nah, metode yang sama ini terus diduplikat di Indonesia, menggunakan talent Indonesia dengan cara yang sama, dan akhirnya JKT48 ini bisa nggak kalah loh sama si senior-seniornya di sana, jalan di sana. Ini hasil dari apa? Transfer teknologi. Betul. Hasil dari apa? Kepercayaan semuanya. Axio, tahu nggak? Axio itu juga sebenarnya hasil dari kepercayaan yang dilakukan oleh salah satu brand besar internasional terkemuka di dunia, Intel. Gitu. Jadi Intel tuh dulu historinya nih kenapa Axio bisa lahir. Intel tuh dulu sebel. Laptop di dunia tuh cuma dikit. Pengennya banyak. Dulu ingat nggak laptop zaman tahun 2001 ya? Gue dulu lagi skripsi 2001. Celeron paling murah Celeron 11 juta harganya. Gitu. Intel kan, wah ini populasi laptop nggak akan bisa naik kalau harganya masih terus segini. Supaya bisa murah harus banyak brandnya. Brand lokal. Intel masih ingat tuh. Intel datengin ke tiap negara. Siapa mau bantu gue bikin brand lokal? Teradata Indonesia Tbk waktu itu kami itu adalah distributornya Intel. Tawarin jualan prosesor Intel waktu itu. Mau nggak bikin laptop gitu? Waduh, susah kan? Nanti gua kenalin kata Intel sama pabriknya yang di Cina segala gitu kan. Suppliernya Kita bilang, udah kita udah nego ke sana, diketawain beli 1000 unit mah, apa cuma 10.000 unit mah harganya kagak masuk gitu kan. Terus dia bilang, gua yang bantu nego. Intel bantu kita negoin dengan bareng. Dulu kan waktu awal tuh namanya istilah white label. Ada Axio, terus di Singapura ada merek apa campur, dibawa sama Intel. Terus datang ke prinsipalnya. Karena kuantitinya udah digabung, kan Intel langsung bilang, gue mau beli 1 juta unit. Harga berapa? Dapat harga bagus kan? Ditebar semuanya. Dibagi. Makanya waktu Axio pertama kali launching, kami kenapa bisa jual harga murah? Karena dibantu nego sama si ini.
orang tua yang ngebinani kami. Harga jumlah besar sekali, tapi dibagi-bagi. Jangan heran tapi waktu awal logo Axio-nya mungkin dikletek copot ya. Karena dulu kan masih barengan. Masih gitu. barengan. Masih Wajar. Itu mulai pasti wajar kayak begitu. Jadi Intel pengen menduplikasi bagaimana brand-brand luar negeri bisa berhasil dan dijalanin di Indonesia, dan Intel tuh nge-push banget supaya Axio itu bisa jalan. Makanya ingat waktu mungkin sekitar 5-7 tahun awal kita dari 2004 sampai 2020 rasanya 16 tahun itu. Semua Axio itu isinya cuma Intel tok. Betul. Gitu. Ya karena bisa dibilang Intel ini yang melahirkan kami gitu. Jadi sama seperti JKT48 ini disupport sama dari Jepang, dilakukan transfer teknologi. Kami ini seolah-olah udah kayak OEM-nya Intel lah gitu lah. Hasilnya di situ. Dan dengan dukungan, kunci suksesnya JKT48 apa sih? Fansnya bro. Iya betul. Fansnya luar biasa. Mereka tiap minggu pentas tampil, dukungan masanya luar biasa. Axio juga bisa booming jadi gede adalah pada saat kita punya community yang mendukung kita. Jadi sekarang kesuksesan Axio sebenarnya dari siapa gitu? Dari teman-teman ini yang nonton ini semua. Nah ini kami berharap nanti nggak kalah lah sama yang dari Jepang dan dari Taiwan, negara-negara lain itulah. Harus gitulah, harus bisa. Soalnya yang paham Indonesia, ya produsen Indonesia. Iya, kita yang tahu lah. Iya kita yang tahu. Kalau ada perubahan geser gitu, wah orang Indonesia nggak suka tuh kalau RAM-nya kekecilan, nggak laku. Yang tahu siapa? Di sini duluan. Betul. Kalau suruh lempar ke pabrik dulu kelamaan, kalau lempar ke brand lain kelamaan. Gitu. Makanya kita terus coba berusaha bikin sebisa mungkin di localize. Tadi kan gue cerita tuh bahwa motherboard segala kan dibikin di luar. Sekarang kita mulai ngeriset, mulai masuk sini. Ini baru teman-teman yang di sini nih mungkin yang tahu. Kita baru sign agreement sama ITB. Ya, buat melakukan riset pengembangan PCBA motherboard di Indonesia. Jadi nanti kalau sekarang kan kalau datang ke pabriknya Axio kita masih sebatas ngerakit ya. Barangnya partsnya udah dikirim dari sana utuh. Terus dirakit. Nanti kedepannya kalau ini jalan kita akan ngerakit sampai ngerakit motherboardnya di sini. Ngejahit motherboard pakai robot tentunya ya. Di situ kan ada alatnya. Kita sekarang udah lakukan itu sih untuk memori. Kita punya mesin SMT. Udah lihat ya kemarin ya. Memori kan kecil segini. Nah kemarin itu dipasang di board gitu. Nah kalau motherboard kan komponennya bukan cuma 100-200 lagi. Ribuan. Banyak banget ya. Mesinnya juga khusus. Kami baru sign agreement sama lembaga penelitian ITB. Ini kerjasama bareng sama Kemendikbudristek loh. Ini penelitiannya nilainya kalau nggak salah saya kemarin 4,5 miliar. Disupport setengahnya ini dari Kemendikbudristek gitu lewat program namanya Kedereka. Itu program yang pokoknya pemerintah tuh akan mendukung sekali kalau ada riset-riset yang mau dilakukan oleh industri dengan universitas. Kalau risetnya bagus, pemerintah mau chip in, dibantu support situ. Nah ini kan buat ngeriset ini butuh dana gede gitu. Kami chip in, support begini ke ITB. Pemerintah tambahin lagi sisanya. Jadi ini tripartit, trilateral, Axio, Kemendikbudristek dengan ITB. Ini udah mulai. Kalau ini jalan, kita akan bisa mulai nanti untuk ngejahit motherboard di Indonesia. Targetnya apa? Kedepannya kita bisa desain motherboard sendiri, ngedesain sendiri. Jadi kalau baju nih sekarang datang baju udah jadilah plug begini. Nanti kita bisa jahit. Nah, bajunya kan kalau Indonesia maunya yang model kayak sekarang mau lebaran baju koko gitu kan. Kita desain sendiri. Kalau dulu karena import nggak ada pilihan. Sekarang mau bikin Indonesia butuh USB-nya ada 9 dong. Bisa ntar. Iya. Bisa. Bisa ya. Jadi dari boardnya yang lagi mau di riset. Boardnya. Kita mulai dari boardnya paling berat nih. Komponennya paling banyak. Itu berat banget. Kemarin dibilang kenapa nggak mulai dari modem dari wifi gitu kan. Sekalian dari yang susah sekalian. Kita kemarin udah dengan boardnya prosesor i3 sama i5 lagi. Itu yang banyak. Celeron dikit masih. Ini i3 i5 ini jumlah komponennya berapa kali lipat dari Celeron. Celeron lebih kayak satu paket udah gitu. Itu lebih sederhana soalnya. Ini dijahit sendiri, jalanin. Hopefully kalau ini berhasil gitu kan, kita udah one step closer untuk mendesain motherboard sendiri. Gitu. Ya ini ini nggak instan. Saya nggak bilang bahwa ini 3 bulan. Ini ngomongin riset, tahunan. Ini riset ya. Ini riset. Jadi ini bukan produksi. Ini riset. Ya. Dari hasil riset ini kalau berhasil, ini bisa diproduksi nanti secara massal. Berarti riset juga harus memperhatikan bahwa target yang dikejar itu di berapa tahun ke depan sebetulnya ya. Nggak bisa ngeliat yang nggak bisa ngotot dengan bentukannya sekarang gitu ya. Berarti yang sudah itu bentukan yang ke depannya juga. Kenapa kita juga ngarah siapin di sini? Kita juga gak mau nyiapin tenaga kerja Indonesia buat masuk ke era pasca nih perang dagang Cina Amerika nih.
Sekarang ini kan Cina Amerika lagi seru nih ya berantem gitu. Politik dikit politik nih. Wah, jadi sekarang barang-barang produksi itu mulai dibikin kalau bisa diproduksi di luar Cina. Karena kan sekarang Cina agak diblok teknologinya ya sama Amerika. Lu nggak boleh begini. Kayak sekarang kan nggak boleh jual teknologi prosesor yang sekian. Ya, nggak bisa dapat 5G-nya, nggak bisa dapat semua karena dibikin di Cina. Iya. Kalau dibikin di luar bisa. Gitu. Jadi ini sekarang masalahnya negara luar Cina mana yang siap nampung itu? Indonesia ini potensinya gede banget Om. Ini kita populasi manusianya ini termasuk top 5 sedunia. Oh iya kita ada kelebihan di situ. Kelebihan SDM kita gitu kan, populasi kita gitu kan. Sekarang kita punya tenaga kerja produktif paling gede di mana negara-negara lain sekarang isinya yang kerja ini ya, sorry ya, banyaknya lansia semua. Betul, itu sudah teman-teman yang di luar negeri Jepang kan itu udah mulai ngeluh bilang kehabisan tenaga kerja anak muda. Iya, saya ngobrol sama teman-teman ada yang umurnya 55, 60 bilang itu dia bilang, kamu tahu nggak? Yang paling banyak itu angkatan saya. Nah, itu yang orang paling banyak. Saya tuh punya banyak banget teman. Walaupun pelan-pelan sudah mulai nggak ada katanya. Bercandanya nggak enak banget sih saya bilang kayak gitu. Tapi yang anak mudanya yang mau saya ajarin itu siapa? Betul. Jadi mereka mau, katanya jurnalisnya tuh mau menurunkan lah gitu ya. Iya. Siapa? Orangnya nggak banyak di bawah kata yang muda-muda. Ya, dan Indonesia ini sekarang kita kan terbalik. Jadi kalau Cina kalau Jepang segala populasinya kayak segitiga terbalik. Ya, udah. Yang usia tua nih gede nih. Oh, iya. Yang muda-muda di bawah. Padahal peringatan udah lama loh itu. Iya, udah lama. Sekarang Indonesia nih begini kerucut. nih. Kita masih begini, piramid, masih piramid, masih oke gitu ya. Jadi anak mudanya banyak. Dan kejadian ini sebenarnya mirip banget sama kejadian di Korea dan Jepang pasca perang. Waktu pasca perang kan mereka hancur tuh Om. Iya. Jepang udah luluh lantah. Iya. Korea luluh lantah, hancur semua, nggak punya apa-apa gitu kan semua. Yang mereka punya apa waktu itu? Populasinya lagi begini. Populasinya iya lagi berapa. Nah, tambahin begini, mereka support lokal brand, mereka bikin kebijakan untuk melindungi lokal brand mereka. Kita lihat sekarang Jepang sama Korea seperti apa perindustriannya. Baik. Cuma sekarang mereka yang bermasalah. Mereka bermasalah karena udah habis ininya jadi begini. Jadi piramid sekarang. Jadi piramid terbalik ya. Jadi kita posisinya sama nih. Kalau berdasarkan data, posisi kita nih mirip kayak Korea pasca perang Korea dan mirip Jepang pasca perang dunia kedua. Kalau ada yang nggak ngerti piramid itu maksudnya orang yang tuanya itu lebih sedikit daripada yang muda. Yang di kakinya itu dari yang muda. Jadi kalau diurut dari bawah ke atas tuh umur ya, dari paling muda ke atas gitu. Jadilah bentuknya grafiknya piramid. Gitu. Jumlah orang mudanya lebih banyak daripada jumlah orang tuanya. Iya, biasanya piramid itu karena digaris terus laki perempuan, kita sih bikin tarik gitu gratis. Maka Pak Presiden kan bilang, ini generasi emas Indonesia menuju Indonesia emas 2045. Ya itu karena populasi. Kalau bisa dimanfaatin benar dan industrinya siap, ini Indonesia bisa jadi salah satu top 3 negara maju. Sekarang aja kita udah bukan negara berkembang loh Om ya, kita udah keluar kan. Kita ini udah nggak dihitung lagi sebagai negara third world country loh. Oh, udah bukan negara berflower lagi. Iya, yang negara-negara yang dianggapnya lu mah ini segala macam. Orang Amerika datang ke sini bingung, nggak usah ngelihat WUS lah. WUS mah oke lah gitu, bagus ya gitu ya. Mereka sekarang ke stasiun Gambir aja, mereka wow. Gitu kan. Kereta api kita lebih bersih. Lihat tuh review di YouTube. Yang nge-reviewin stasiun kita sekarang bule-bule semua. Iya. Gitu. Gue paling demen tuh liatin itu, mereka terkagum-kagum lihat kereta api. Emang di sana nggak ada kereta gitu ya? Ampun, kotornya. Ampun, kalau di sana, aduh. Jalan tol di sini juga ya. Jalan tol juga bagus. Kemarin aja pulang dari Paris, ngeliatin itu kaget di Paris. Wah, bersih banget ya. Bukan karena Parisnya bersih, karena selama ini Paris tuh kotor banget. Dia hanya bersih pada saat Olimpiade. Jadi dibersihin. Dibersihin total. Kita kaget. Dia ekspres ya, dari kemarin dibersihin total kayak begini gara-gara mau Olimpiade. Sementara kalau kita ke Sudirman, sekarang gimana? Udah bertahun-tahun bersih. Iya. Udah nggak ada orang buang sampah main lempar gitu doang. Udah nggak ada. Sementara Eropa masih loh. Parah. Itu parah sebetulnya itu. Nah, makanya kita harus manfaatin. Indonesia ini sekarang udah masuk ya jadi negara-negara yang diperhitungkan. Marketnya luar biasa. Makanya kalau dibilang Indonesia negara miskin, kenapa semua merek jualan di Indonesia? Ada sih pengecualian tuh buah digigit itu belum. Ya tapi itu nanti urusan nanti lah itu. Ya, dia nggak masuk sini aja jualannya banyak banget loh. Yang beli orang sini. Yang beli orang sini gitu. Ngapain disupport kalau gitu caranya? Udahlah. Mendingan support lokal maksudnya gitu. Benar. Ya kan, mana seperti yang mau dukung di lokal, mau kasih garansi yang benar gitu kan, mau kasih ADP bahkan di sini kan,
dan berkembang maju terus ya. Tadi semoga kasih masukan juga lebih dimengerti. Kalau ke brand luar kasih masukan pakai bahasa Indonesia. Wah, what are they talking about? Ribut gitu. Apaan sih gak ngerti ya gitu. Kalau ini kan langsung saat itu juga ketahuan. Oke, begini gitu. Mungkin kalau ada rapat bulanan nasi kelihatan. Oh, ini ada nih permintaan bulan ini apa gitu. Ada tren-trennya apa gitu. Oke, itu ADP. Udah panjang lebar soal ADP, keren banget ya tapi. Ada service lain selain ADP enggak? ADP udah keren banget. Trade up. Jadi buat teman-teman sekarang yang punya laptop Axio versi jadul, bahkan mungkin yang udah mati segala macam gitu ya, bawa aja ke Service Point Platinum. Tukar tambah. Ada tukar tambah. Tukar tambah. Langsung tinggal tukar tambah, udah ada listnya. Komputer mati juga kita hargain di situ. Hanya buat brand Axio doang atau dari brand luar bisa? Axio. Axio saja. Axio benar kan Axio saja ya? Oh, bisa sekarang. Oh, brand dibuka. Oh, brand lo sekarang tuh. Kita mengajarkan mereka supaya belajar berkhianat lah berarti. Tadinya buat Axio tuh ya kan. Oh, brand. Kita mau mindahin berarti nih. Wow. Oh, brand. Tadinya buat Axio doang. Tadi buat Axio doang. Ya kan, oh ya ini pelanggan yang kayaknya dulu. Soalnya banyak yang protes deh. Yang kayak tadi di IG gue gitu kan. Oh, bisa gak gue mau pengen pindah? upgrade. Dulu kan jawabnya, aduh sorry om, mending lu jual di Tokopedia aja deh. Itu kagak bisa terima soalnya gitu. Berarti si Yudi dengerin tuh, dia baca tuh berarti. Udah boleh ya. Oke, mantap. Jadi yang punya laptop lama, yang butut mati juga bisa ya. Bisa tuh. Nah, yang ngomong bukan cuman gue tuh. Sebentar, gue ada apa ya di rumah. Tapi beneran ada loh. Wah, lucu juga ya. Kan punya laptop lama, butut udah mati ya. Ya kalau masih hidup juga tapi udah ketuaan gitu mungkin kan. Ganti ke hype masih kenceng loh hype itu. Masih. Daripada jadi bangkai di rumah ya. Nah itu dia makanya. Serius ada loh. Bawa ke Service Point Platinum. Menarik. Ada beberapa soal di rumah. Ditunggu ya. Ditunggu nih. Boleh. Oke, berarti trade in apa trade up? Ya, trade in, trade up, cicilan 0%. Cicilan 0%. Oke. Ya orang kan hobi ya cicilan 0%. Udah nggak zamannya lagi lah berbunga-bunga gede gitu kan. Betul. Iya. Jadi kalau yang mau nyicil datang juga ke Service Point. Bisa nyicil. Di Service Point bisa nyicil. Bisa beli dengan cicilan 0%. Penting itu 0% gitu ya. Betul. Jadi udah ADP, udah ada trade up, trade in. Boleh nyicil lagi. Enggak usah kepinjol. Enggak usah kepinjol. Udah langsung aja. Bahaya. Kalau pinjol bahaya. Mendingan udah nyicil. Memang mau bayar ini aja cicilan gitu ya. Bukan berbunga juga. Itu penting sih. Soalnya pusing kalau yang berbunga itu. Ngitungnya repot. Kemarin saya beli 10 juta. Saya bilang mau cicil 10 tahun, 10 kali. Jadi 100 juta tuh ntar. Saya bayar berapa ya sekarang ya gitu kan. Pusing. Ribet udah ada bunga-bunganya kayak begitu. Iya. 0% ya. Itu tadi layanannya yang udah luar biasa. Tapi jujur ya, sebetulnya yang paling penting dari dulu yang kita tunggu-tunggu itu layanan. Iya. Saya tahu bakal ada banyak yang minta mana office-nya. Saya tahu. Kalian pasti cari begitu kan? Ya kan? Pasti begitu. Saya tahu. Pelan-pelan. Kalau nanti pengen lihat gitu ya, terus ini saya ngundang nih, mumpung ada di sini juga ya, teman-teman mungkin yang punya komunitas gede atau mungkin dari company yang pengen pakai Axio tapi masih khawatir sama produknya, visit ke pabrik deh. Saya undang. Nanti caranya gimana? Japri ke IG ya. Nah, IG saya @timi.theopelus. Nah, nanti munculin aja di sini ya, Timi Theopelus. Langsung loh. Nah, Japri sebutin komunitasnya apa, jumlahnya berapa orang, pengen lihat produksi Axio tuh mau seperti apa ngebikinnya gitu kan. Ini terbuka buat komunitas, buat company atau bahkan juga government. Mungkin ada dinas-dinas di sini yang mau pengadaan. Iya, mau lihat. Lihat dulu bener nggak sih ini rakitnya bagus nggak gitu kan. Kualitas servisnya. Soalnya sekalian itu di sana bisa lihat produknya, bisa lihat proses produksinya, sama bisa lihat service centernya. Iya. Itu lengkap, satu paket semuanya. Kalau di sana tuh. Betul. Sekalian itu sama yang lain-lain, produk lainnya juga kelihatan semua di situ. Kelihatan semua di situ. Lihat sendiri dah. Ya, nanti bisa lihat sendiri semua. Gak usah cuman baca. Terbuka nih buat komunitas ya. Terbuka. Ngomong aja nanti pokoknya ya. Tadi udah tulis IG-nya, Japri saya gitu. Nanti saya bantu aturin, asal nggak bentrok dengan jadwal kegiatan lain di pabrik kami ya. Ini nggak ada dalam rencana sama sekali loh, tiba-tiba masukin pabrik di Jakarta ya guys ya. Jadi bukan di Cina, bukan di mana. Iya, pabrik Jakarta. Bisa lihat langsung. Bisa lihat langsung. Nah, bicara soal pabrik nih ya, setelah undangannya ada. Jadi penasaran, ada laptop baru lagi gak nih? Oh, kita sekarang kemarin baru ngelilis Pongo gitu kan. Pongo udah banyak ya, 725, 760, Pongo Studio. Kita kemarin baru ngelilis lagi Studio X. Apa nih? Studio X ini upgradean, versi barunya lagi dari Studio. Karena kita lihat banyak yang butuh kebutuhannya ini, Studio ini pengen lebih ditingkatin lagi kemampuannya, pengen yang lebih powerful lagi semuanya. Nah, ya ini dari masukan teman-teman juga. Ya udah, kita bikinin lagi Studio X.
gitu, yang lebih powerful lagi, prosesornya juga lebih ditingkatin lagi semuanya gitu. Tapi yang paling penting studio ini kenapa sih disebut studio? Karena ini adalah laptop lokal pertama sebenarnya yang sudah memegang sertifikasi Nvidia Studio. Nah, Om Ded pasti tahu ya, Nvidia Studio itu nggak gampang. Nggak gampang. Itu harus sudah certified dan harus memiliki beberapa persyaratan khusus dari Nvidia. Baru laptop ini bisa dinyatakan certified sebagai Nvidia Studio. Gak gampang itu dapat. Biasanya brand-brand gede aja masih bisa bangga-bangga. Wah ini studio loh, gitu. Dan kita merek lokal punya loh yang certified studio. Cari Pongo Studio itu. Ini luar biasa. Pongo Studio ya. Pongo Studio tapi sampai sekarang ada berapa? Baru Studio sama Studio X. Studio dan Studio X. Nanti ada lagi. Saya udah lihat di R&D. Makanya kalau yang visit ke pabrik tuh bisa lihat-lihat. Ada begini ya. Wah, ada Studio X, berarti ini bisa buat development AI juga bisa nih. AI sekarang buat grafik, video editing semuanya ya. Apalagi sekarang AI dengan kemampuannya. Kita kan sekarang udah kedepannya nih udah akan fully AI dan AI ini akan masuk jadi lokal ya sebenarnya. Jadi di dalam built in. Jadi mungkin berapa tahun lagi ke depan kita bisa ngerunningin AI tanpa harus connect internet. Sekarang juga sebenarnya udah bisa pakai Open LLM itu gitu. Cuma makin lama makin kencang aja. Makin pinter. Makin pinter karena dia kan butuh prosesor yang kencang, butuh prosesor yang bagus. Iya, makin ke depan makin streamline itu juga. Iya, jalan. LLM-nya akan masuk situ. Sekarang kan sebenarnya dari dulu udah ada. Windows punya Cortana. Tapi kan kalau ditanya gitu ya, cuma bisa ditanya jam berapa sekarang, nggak pinter-pinter gitu kan. Tetep aja kita nge-Google. Nanti si Cortana itu akan jadi pinternya ya karena dia emang sama ChatGPT. Iya. Nanti itu akan segera datang dengan Windows berikutnya harusnya tuh. Ada updatean Windows yang berikutnya nanti itu mulai datang tuh. Axio udah siap buat itu. Axio sedang mempersiapkan ke sana. We are going to the new era. Waduh. Makanya AI ini teman-teman ya, ini harus nih dipersiapin benar-benar, pelajari ya, harus belajar dengan menggunakan laptop. Karena hari ini saya bisa bilang ya, banyak orang ngeri kan. Gue kalau nggak bisa pakai AI, nanti AI bakal gantiin gue. Enggak loh, sebenarnya AI nggak gantiin kita loh Om. Betul. Tapi a people with AI knowledge will replace you. Nah itu. Jadi lu harus kita harus belajar AI. Belajar. Kitanya yang mesti belajar. Gitu. Kalau nggak akan digantiin sama orang-orang yang udah bisa AI. Iya, yang bisa pakai. Nah, itu orang-orang terlalu takut sih kadang-kadang ya. Terlalu takut bahwa nanti kita digantiin. Iya, kamu akan digantikan kalau kamu malas belajar. Sama orang lain yang mau belajar. Sama orang lain, akan digantikan. Iya, makanya ini komputer ini bukan cuma sekedar buat Office ya, Word, Excel, PowerPoint. Aduh, itu udah out of date banget dah. Itu udah, gitu. Gue aja sekarang install langganan subscribe Office itu bukan buat ngambil Office-nya. Buat apa? OneDrive-nya 1 tera gitu kan. Sekeluarga besar lagi gitu kan. Langganan 900.000 dapat 1 tera bisa dibagi 6 orang. Nah, gitu. Nah, itu yang murahnya buat di situ. Bukan buat langganan Excel, Word, itunya lagi, PowerPoint. Itu mau udah bisa cari dengan gratisan juga bisa itu sih. Wah, udah sekarang slide aja sekarang udah di Canva semua. Gitu kan. Slide di Canva ya. Itu penting. Kemarin Om coba saya lagi mau presentasi datang gitu ya. Udah malam tuh baru balik malam, pagi-pagi pergi lagi. Nyampe tempat, buka laptop, mau ambil laptop, buka tas, laptop ketinggalan. Rasanya gimana tuh? Waduh, kalau dulu ya bisa panas dingin. Untung cloud base. Iya. Mulmate-nya ada kan? Ada komputer situ. Gua kirim slide-nya ke lu ya di Canva, linknya aja, linknya nggak usah di-download, linknya aja. Cloud base sekarang. Ya sekarang cloud base memang jadi tapi ya tetap aja butuh ada laptop untuk kerjanya lebih enak ya. Oh lu bikin Canva kalau buat PowerPoint gitu ya, buat presentasi bikinnya pakai handphone nangis loh Om. Kalau animasinya tulis saya banyak. Kalau cuma satu gambar saya tahu ada yang bisa ya di antara kalian tapi kalian tuh langka. Ada yang bisa saya tahu. Itu sabar banget itu. sabar banget itu. Itu cocok buat jadikan pasangan hidup. Kalau buat itu kalau buat desain iya. Kalau buat video editing udah mulai bisa sekarang. Iya, pakai iPad buat itu ya, pakai CapCut. Pakai CapCut masih oke gitu. Tapi CapCut yang buat di Windows tuh lebih keren lagi loh itu fiturnya. Beda tuh. Itu beda lagi. Itu banyak orang nggak tahu bahwa CapCut yang di Windows tuh lebih advance. Iya gitu. Bahkan sampai ada beberapa laptop udah kerja sama CapCut. Iya. Kapan Axio kerja sama CapCut? Dicatat. Ya, catat. Siapa tahu kan Axio kerja sama certified gitu ya. Certified tuh. Catat semua nih Pak. Catat semua. Ini nanti juga abis ini komennya gue bacain satu-satu kok ntar. Oh iya, sama yang terakhir. Ada minat ke itu gak sih? Kalau tadi udah studio, udah buat konten kreator segala macam. Ada niat buat ke konsol gaming gak sih? Konsol gaming
Ya ini yang lagi seru. Kita lagi riset di sana. Lagi riset. Oh, gue juga kemarin udah ngomong sama tim riset. Ini kan lagi rame. Ya, tim riset kita udah lagi ngoprek ke sana. Tapi kita kalau menciptakan sesuatu, ya kita pengen benar-benar yang serius lah. Ya mirip lah. Ini filosofinya Apple yang harus ditiru. Dia lihat kan Apple kenapa nggak ada iPad kenapa nggak ada kalkulator? Baru sekarang kan keluar kalkulator kan gitu kan. Karena Steve Jobs dulu bilang, kalau lu gak bisa bikin sesuatu yang berbeda dan yang bagus, gua gak mau cuman kalkulator iPhone dipindahin situ jadi gede. You must do something different, kalau gak usah dimasukin. Dan sepanjang sejarah iPad akhirnya gak pernah ada kalkulator. Sampai iOS 18 besok kan mau keluar gitu. Karena kalkulator akhirnya dibikin sesuatu yang berbeda. Axio juga sekarang kita juga lagi ngembangkan ke situ gitu kan. Kita apalagi moto kita ini adalah IA product. IYA. Inovatif yet affordable. Oke. Jadi produknya harus inovatif dan harus terjangkau. Nah, bukan affordable and inovatif bukan ya? Bukan. Inovatif dulu duluan. di depan. Harus punya sesuatu yang inovatif, sesuatu yang berbeda, tapi harus affordable. Kalau kita sudah bisa melakukan itu, kita akan rilis. Tenang, itu udah masuk radar kita kok. Asik. Banyak barang-barang yang lagi di tes juga semuanya gitu. Tapi semua ranahnya di PC ya, PC base ya. PC base, Windows base gitu ya. Nah hari ini, tapi nggak tertutup sih. Nanti kita akan ngalir ke yang lain lagi juga. Sesuai balik lagi kebutuhan masyarakat. Oke. Kan it's not about what Axio needs ya, use tapi it's about what people are using. Kebutuhannya apa sekarang gitu ya. Jadi siapa tahu perkembangannya ke arah yang mana ya udah Axio akan ngikut. Kita akan riset ke sana gitu. Selama yang lain pada dukung Axio juga. Iya, dukungan inilah makanya gitu. yang paling penting. Iya. Terasa banget begitu masuk dukungan ke brand lokal ini, tiba-tiba brand lokal cepat banget gitu. Dan sekarang yang ngedukung kita bisa dapat duit Om. Oh iya? Iya, kan kita udah TBK, beli aja sahamnya Axio. Cuman 190 perak selembar. Nah, jadi abis ini udah bis podcast segala beli saham Axio. Gitu ya, saham Axio kalau penjualannya naik tuh yakin sahamnya pasti naik. Nah. Tapi kalau yang ini terus terang ya. Bukan gorengan sih. Bukan gorengan, stabil. Emang stabil naik ya kalau ini ya. Gua gak main saham sih, cuman kalau dilihat secara pasarnya harusnya ya ini stable lagi naik nih soalnya. Karena barang-barangnya lagi mulai jadi bagus-bagus semua gitu kan. Sementara market lagi menanti ini. Betul. Setelah sekian tahun masih bagus nggak? Masih bagus nggak? Nah ini harusnya tiap tahun berjalan kepercayaannya semakin tinggi ya. Semoga ya kepercayaan makin tinggi ya. Ya makanya titip pesan aja nih. Tolong tim yang teman-teman di Axio dijagain deh, ini udah bagus banget. Iya, amin. Udah keren, udah keren banget. Thank you. Kerjasamanya udah keren, support buat kayak ADP udah keren. Kalau bisa naik lagi lebih bagus lagi, gitu kan. Terus barang-barangnya juga udah mulai keren-keren, udah mulai kelihatan nyepeknya oke, gitu kan. Kan yang jadi masalah dari lu tuh nyepeknya amat sih gitu. Juga gini bener sih. Kalau sekarang tuh speknya udah keren-keren gitu. Semoga kedepannya semakin bagus lagi. Pak Tim, ada yang mau disampaikan lagi buat teman-teman sebelum kita tutup? Ya support brand lokal ya, support brand lokal karena ini balik lagi buat nanti kita sendiri juga dan juga nanti hasilnya buat kita juga. Ya kalau mau ngejar duitnya beli saham Axio aja sekalian gitu. Jadi tiap produk Axio terjual dapat komisi dah kita ya. Udah poin sekali gitu ya. Jadi benar-benar karena ini adalah merek dari Indonesia. Untuk Indonesia dan bagi Indonesia artinya buat kita semuanya. Jadi silahkan gitu. Hasilnya semua buat kita. Makin kita work hard bukan cuma buat si Timi, bukan cuma buat si Yudi atau buat tim R&D, tapi buat semua se-Indonesia. Dan Om Ded kan udah lihat pabrik kita isinya bukan cuma 3-5 orang bagian ngepak barang doang. Bagian cuma shipping itu semua. Karyawan kita ratusan, ribuan gitu semua. Itu adalah dampak dari pembuatan industrialisasi di Indonesia. Kita nggak bikin di luar negeri, kita bikin di sini. Kalau ini disupport terus, industri kita akan bisa makin gede. Dan lebih banyak lagi orang Indonesia yang bisa dikaryakan. Kita akan buka lebih banyak lagi lowongan pekerjaan, gitu kan, lapangan pekerjaan semuanya. Itu dari sekolah-sekolah itu juga udah. Betul. Sekolah yang kerja sama-sama kita udah 1.000 lebih gitu kan. Itu semua support dari teman-teman semua. Thank you banget buat yang udah pakai Axio selama ini gitu. Luar biasa. Oke, kalau gitu. Terima kasih banget. Sama-sama. Udah datang, udah mau sharing, udah menjawab. Saya bahkan ini menjawab pertanyaan lebih banyak daripada yang saya harapkan sebetulnya. Kita overtime ini kayaknya. Oke, makasih banyak Pak Atin. Oke, thank you semuanya. Bye guys.